وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa yuwattinul abu nafsahu 'ala al-i'tidal fi mu'amalati tifli fala yudalliluhu bil ifrad fayash'uru bit tasami 'ala ghairihi. Dan seorang ayah juga haruslah dia bersikap bersikap wajar ketika dia mendapatkan anaknya berprestasi. Jangan sampai dia menyanjung si anak sehingga muncul sikap si anak itu menjadi meremehkan orang lain. Akhirnya dia bangga dengan dirinya sendiri. Akibatnya dia menganggap rendah kawan-kawannya, menganggap rendah adik-adiknya, menganggap rendah kakak-kakaknya dikarenakan prestasinya tidak sama dengan dia. Dikarenakan apa itu muncul? Dikarenakan orang tua terlalu menyanjung-nyanjung. Ya, terlalu menyanjung-nyanjung. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, yang namanya terlalu itu pasti efeknya enggak baik. Ya, pasti efeknya tidak baik. Boleh kita memuji anak dan itu membuat dia semakin semangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Dia akan semakin semangat dalam berprestasi. Boleh, tapi ingat jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kemudian wala yahkiruhu wa yuhinuhu wa yudhilluhu faya'ish dhalilan khamilan, dan juga jangan terlalu menekan dan menghinanya karena dia akan merasa dirinya hina nantinya. Dia merasa rendah diri, ya. Rendah diri, hina, selalu insecure dengan yang lain. Itu ikhwah, gara-gara apa? Ini gara-gara ulah orang tua. Karena terlalu menghina anaknya. Demikian ikhwah. Jadi jangan ketika anak kita berprestasi, ya prestasi ini maksudnya bukan hanya pendidikan, dari prestasi akhlak, prestasi pendidikan dan lain-lainnya ya. Jangan ketika dia berprestasi jangan terlalu menyanjung-nyanjung. Ingat, memuji boleh. Ya. Diberi sanjungan boleh, tapi jangan terlalu. Karena dia akan merasa congkak nantinya, muncul rasa congkaknya ataupun sombongnya. Dan juga jangan terlalu menghinakan, ya. Jangan terlalu menghina sehingga dia menjadi rendah diri, minder, ketemu dengan orang malu. Demikian ikhwah, insecure. Yang seperti ini ikhwah, ya, tidak boleh kita lakukan kepada anak-anak kita. Kasihan mereka. Itulah ikhwah azinallah wa iyyakum. Ya, ini beberapa poin yang terkait dengan al-hikmah. Al-hikmah fit taujih, yaitu bijak dalam mengarahkan si anak. Jadi kalau kita simpulkan dari yang kemarin, yaitu di antara yang hikmah dalam mengarahkan anak, pertama yaitu hendaklah dia bersikap tengah, ya, bersikap lembut dalam memberikan wejangannya, pengarahannya. Jangan kasar, jangan keras. Yang kemudian ya terkadang bolehlah kita itu ya pura-pura nggak tahu, atau ya begitulah, tidak memberikan teguran terhadap beberapa kesalahan anak, ya, karena kalau terlalu sering menegur anak itu kurang pas, untuk kurang baik efeknya untuk si anak. Kalau terlalu sering hilang wibawa kita jadinya. Demikian. Sama ikhwah, kalau kita terlalu sering menghukum, itu anak kalau sering-sering dipukul, dikit-dikit pukul, salah dikit dipukul, salah dikit dipukul, itu lama-lama ini anak nggak masalah lagi dipukul, ya seolah dia sudah kebal kena pukul. Sama seperti dikit-dikit direpet, dikit-dikit diomel, ya. Akhirnya si anak merasa terbiasa, ya, paling diomelin, paling dipukul, masya Allah, ya. Padahal ada anak lain tuh kalau sudah diomel takut dia. Ada anak itu kalau sampai dipukul dia takut. Demikian.
Tapi ada anak akhirnya dipukul hari-hari dipukul, akhirnya biasa aja dipukul. Mungkin kalau kita ingat-ingat waktu kita sekolah dulu atau masih kecil, SD, SMP, SMU gitu kan. Coba ingat-ingat orang yang sering kena pukul. Coba perhatikan, itu aja orangnya. Ya, orangnya itu saja. Entah ya kalau pengalaman saya waktu sekolah dulu ya. Tapi itu yang saya perhatikan, orang yang kena pukul tuh itu aja, yang kena hukum itu aja. Demikian. Kita nggak tahu, mungkin ini pengaruh pendidikan di keluarganya seperti itu, yang suka menghukum. Akhirnya di sekolah juga sering kena hukum, dan itu tidak jadi pelajaran bagi dia. Minggu ini dipukul, dihukum, dibotak kepalanya, santai aja ikhwah. Setelah dibotak kepalanya oleh kepala sekolah, mungkin santai aja dia, malah merasa bangga dibotak kepalanya. Nanti sebulan kemudian dipukul dia, disetrap lagi di tengah lapangan, biasa aja santai, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa sungkan, malah senyum-senyum tebar pesona tengah lapangan, ya. Kok macam artis tengah lapangan. Ini gara-gara apa ya? Gara-gara terlalu sering dihukum. Ya. Di rumah mungkin terlalu sering dihukum sehingga di sekolah juga nggak ada masalah bagi dia. Begitu ikhwah. Jadi nggak bagus kan akhirnya efeknya terhadap anak-anak. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, hendaklah orang tua itu perhatikan kemampuan anak ya. Perhatikan kemampuan anak, ya, perhatikan potensi dia, perkembangan intelijensinya, ya. Jangan sampai kita menugaskan sesuatu yang di luar kemampuannya. Kemudian juga tidak boleh terlalu menyanjung jika anak kita berprestasi, dan tidak juga kalau anak kita gagal jangan sampai juga kita terlalu menghinakannya sehingga dia menjadi minder dengan yang lain. Demikianlah ikhwah rahimanallahu iyyakum.